Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyarakat muslimin, bapak-bapak, ibu, para jemaah unasan yang mugi tansah dipun rahmati, dipun berkahi lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo sami dalem menika tansah munjahaken ras puji lan puji syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji namung kagungipun Allah Rabb semesta alam, sesembahan kula lan sami. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu menika kita sami tasih pinaringan kanugrahan lan kanikmatan ingkang agung saking Allah sahika kanthi nikmat-nikmat kula wau alhamdulillah kita saged nglaksanakaken saperangan ibadah ingkang utami saged nindakaken dawuhipun Allah ing menika nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah. Alhamdulillah menika mugi dados pertanda bilih kita sami kesempatan minimal tuti dalu menika estu dipun kersakaken dening Allah pikantuk kesaenan lan mugi Allah Subhanahu wa taala tansah njagi iman kula lan sami saged istiqomah dugi akhir hayat kula lan sami masing-masing sehingga mugi sedaya kita samangke saged pikantuk nikmat husnul khotimah. Amin. Salam selawat mungkin kita tepakan tentang suasana kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin matang para penderekaipun para sahabat, para tabi'in, tabi'in saha sinten kemawon umatipun Rasulullah ingkang tansah tresna lan taat marang tuntunanipun mugi benjang ing yaumul qiyamah. Mugi-mugi kita sami ingkang sami hadir sami rawuh kesempatan dalu menika kalebet umatipun Rasulullah ingkang bisa mangke pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah lan mugi-mugi kita sami saged dipun paringi kesempatan saged kepanggih kaliyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng saged sareng-sareng kaliyan Rasulullah mlebet wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ing dalem menika kita ngaos sareng-sareng ing babagan ing menika tazkiyatun nufus menika untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa. Awet hati menika tempat bersemainya iman. Iman menika nggih subur nalika medianipun niku nggih sae. Kados dene tanaman menika saged subur, akarnya kokoh nggih, kemudian batangnya itu kuat, kemudian menghasilkan daun-daunan yang rimbun dan juga buah-buahan yang bermanfaat. Menika nalika medianipun menika subur, tanah yang dijadikan tempat tumbuhnya tanaman kalau mau subur. Kados dene iman nggih mekaten, iman menika saged subur, kuat menghujam dalam hati kula lan sami menika nalika medianipun nggih subur. Medianipun apa? Hati kusami menika tempat tumbuhnya iman itu di dalam hati. Pramila menawi hati kusami menika bersih,
hati usabi menika sae niku iman badhe tumbuh subur di dalam hati yang sehat kala. Pramila kita sami penting nggih menika mengkaji ilmu ingkang babagan kalian tazkiyatun nufus niku termasuk perkawis ingkang ilmu ingkang wajib. Termasuk ilmu yang wajib dipelajari nggih menika ilmu ingkang mempelajari babagan tazkiyatun nufus. Awak menika saged mensucikan hati, membersihkan jiwa kusami saking berbagai macam kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati. Ingkang penyakit hati kalau wau niku ingkang dadosaken iman kula sami menika terkikis. Boten saged tumbuh dengan subur, kerdil bahkan kadang mati. Bisa mati nalika napa sakit kalau terus sampai menjadi penyakit yang kronis tidak terobati. Niku akhiripun saged kemawon hati kalau wau ingkang mula-mulanipun sakit lama kelamaan akhiripun menjadi mati. Menawi sampun mati, naudzubillahi min dzalik, menika hidayah menika pun sulit untuk diterima. Hidayah sulit untuk masuk ke dalam hati yang sudah tertutup, terkunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila niku perkawis ingkang penting saestu supados kusana saged istiqomah anggenipun iman marang Allah dugi akhir hayat menika membutuhkan menika senantiasa melakukan upaya untuk mensucikan hati lan jiwa kula lan jenengan sami. Kalau riyen sampun dipun kaji bersama, dipun napa menika sareng-sareng nggih menika beberapa racun-racun hati. Racun hati yang harus dihindari. Menawi kusami menika ngertos daharan itu mengandung racun, kinten-kinten apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tetap mengonsumsinya atau akan kita hindari? Jenengan tetap dahar niku sing ngertos dengan iki mengandung racun, niku tetap akan mengkonsumsinya apa kemudian jenengan berusaha untuk menghindari dahar itu? Mestinipun nek sehat, nggih. Niku berarti berusaha untuk menghindari untuk tidak mengkonsumsi atau memakan makanan yang mengandung racun. Awet ngertos niku membahayakan bagi tubuh kita. Tubuh nanti bisa menjadi sakit, salah-salah, nggak ketulungan sakit menyebabkan kematian. Kulo sami ugi mengatakan menawi mangertos enten beberapa perkawis ingkang menika dados racun bagi hati. Supados hati menika mboten sakit, supados hati kusami menika senantiasa stamina pun terjaga, fit, sehat selalu. Pramila beberapa hal ingkang dados racun-racun bagi hati niku dihindari. Mboten dipun konsumsi, tidak kita biarkan bersemayam di dalam hati. Berusaha untuk kita hindarkan. Kalau ini beberapa hal sampun kita aturaken nggih menika yang tersebut dia menika banyak berbicara berlebihan. Berlebihan berbicara menika termasuk racun bagi hati. Banyak berbicara dan pengapunten kalau orang itu banyak berbicara, menika saged terjerumus dalam banyaknya kesalahan. Akhirnya pun nek kathah kesalahanipun dan itu dibiarkan terus-menerus, niku membahayakan bagi kehidupan kula lan jenengan sami. Akhiripun apa kathah dosanipun, nek kathah dosanipun jenenge tiyang kathah dosanipun nggih neraka niku tentunipun lebih layak. Dumateng tiyang kula wau pramila berbicara berlebihan, ini berlebihan ya konteksnya ya. Konteksnya adalah berbicaranya berlebihan. Tapi kalau berbicara tidak berlebihan, apalagi itu dibutuhkan, itu harus kita bicara. Pramila tiyang ingkang beriman menika mengertos kapan saatnya dia harus berbicara, kapan saatnya dia harus diam. Ada kalanya diam itu emas, nggih ada kalanya diam itu enggak jadi emas. Gitu. Diam itu malah petaka. Terkadang begitu. Kok sakit Pak Ustaz? Nggih. Enten salah seorang ulama menyebutkan nek ada orang berbuat mungkar, enten perbuatan kemukaran yang terjadi, jenengan sanggup mempunyai kapasitas mampu
untuk kemudian menasihati, minimal dengan memberi nasihat, mencegah dengan lisan, minimal. Kalau nggak bisa dengan kekuasaan, minimal dengan lisan. Jenengan mampu melakukan itu, ning jenengan diam saja, maka diamnya jenengan itu bukan diam emas. Diam yang dianggap emas menika menawi jenengan niku kendel diam, ya. Awet jenengan nyadar ini aku ngomong malah jadi masalah. Kalau aku ngomong malah jadi combro, aku malah ngomong malah jadi ngomong secara benar, ya menyakiti banyak orang. Maka dalam kondisi itu saya lebih baik diam. Diamnya saya itu adalah emas, betul. Tapi ada kalanya, ya diam itu juga tidak emas. Kalau mau termasuk ya menika ya para ulama, para orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan nahi mungkar, mencegah kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya. Sanadan boten gadai kekuasaan, betul kekuatan, minimal dia punya lisan. Nah, hadis Rasulullah itu kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika al-'aful iman. Barang siapa yang melihat man ra'a minkum munkaran, barang siapa salah seorang di antara kalian melihat sebuah kemungkaran. Kemungkaran apapun itu. Mungkar itu berarti perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ingkang segala sesuatu yang menyelisih syariat itu kemungkaran. Segala bentuk kemaksiatan itu kemungkaran. Nek jenengan mirsani sebuah kemungkaran terjadi, dawuh Kanjeng Nabi nggih menika fal yuwayyirhu biyadi. Hendaknya dia ubah itu. Lam di sini lamul amr, lam yang fungsinya untuk perintah, memerintahkan. Fal yuwayyirhu, hendaknya dia berubah dengan tangannya atau dengan kekuasaan. Nek mampu, ingkang gadai kekuasaan di situ, hendaknya dia rubah. Dia cegah kemungkaran yang terjadi di masyarakat sekitarnya dengan kekuasaannya, sehingga gadai kekuasaan. Dan hal ini yang punya kekuasaan siapa? Ya yang berkuasa di wilayah tersebut. Bisa Pak RT, bisa Pak RW, bisa Pak kepala desa, atau aparat penegak hukum dan seterusnya. Itu yang punya kewenangan besar untuk kemudian mencegah dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Nek mboten saged alias tidak punya kemampuan secara kekuatan, kekuasaan boten gadai kekuasaan. Wong yo penguasa nggih mboten, aparat penegak hukum nggih mboten. Masih bisa melakukan ingkar mungkar dengan lisan. Fa illam yastati fa bi lisani. Nek ora iso, nek mboten saged kanthi napa menika kekuasaan, fa bi lisani, pramila diberubah kanthi lisan itu. Lisan itu baru kemudian berbicara, memberikan nasihat. Entah diterima atau tidak, yang penting sudah menggugurkan kewajiban. Kenapa kalau kamu masih mencegah kemungkaran, sesuatu yang tidak mungkin kamu bisa, apa istilahnya, sesuatu yang mustahil untuk kamu ubah, itu sudah mendarah daging, terus angin, tidak kok kandani barang nopo, misalnya benar tadi. Paling boten itu sebagai makdiratan, sebagai udzur di hadapan Allah benjing. Nanti kalau dipentang-penting kamu sudah berusaha mencegahnya atau belum. Lisan, ini yang punya kemampuan untuk lisan, ubah dengan lisan. Itu baru kemudian diam dalam kondisi seperti itu, yang dia punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran dengan lisannya, tapi dia diam saja. Ini gue ingat berwasani, diam itu bukan emas lagi. Tapi diam yang emas itu yang memang kalau kita berbicara itu menimbulkan masalah, itu lebih baik diam dalam kondisi seperti itu. Fa illam yastati, nek lisan nggih boten gadai ya minimal dengan hati. Ubah dengan hati atau dengan ingkari dengan hati, mengingkari kemungkaran dengan hati. Minimal dengan boten seneng, minimal dengan boten remen, misalipun mangertosi nek niku perbuatan mungkar terjadi di sekeliling jenengan. Nek arek nggo kekuatan yo ora iso, ngomongi yo ora iso, minimal diingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati itu apa? Ya ada timbul
hati dan jenengan tidak suka dengan perbuatan itu. Nah, boten remen. Nek saged jenengan tinggalkan kemungkaran yang terjadi di luar. Ya, itu bentuk mengingkari kemungkaran. Nek jenengan tasih bermajelis teng mriku malah juga itu menikmati. Nah, itu padahal iman yang paling lemah niku napa? Mengingkari dengan hati. Nek hati pun boten mengingkari, malah ikut menikmati perbuatan mungkar yang terjadi. Nah, untuk bilang ini ya berarti sudah iman yang paling kecil pun sudah tidak ada. Dalam kondisi itu, dalam waktu itu ketika terjadi kemungkaran itu tidak diingkari. Bisa jadi karena apa? Ya, karena tidak mengetahui bahwasanya itu kemungkaran, barangkali ngoten. Terjadi kemungkaran yang piyambake pun boten ngertos itu satu kemungkaran. Ya. Jahil utawi bodoh terhadap kejahiliahan itu juga masalah. Ya. Itu juga bisa menjerumuskan umat untuk terus berbuat kejahiliahan terus menerus karena nggak ngerti kalau itu ternyata perbuatan jahiliyah. Boten ngertos itu ternyata perbuatan mungkar boten ngertos. Kadang begitu. Akhirnya mau terus berjalan dengan seperti itu, ya, karena nggak ngerti kalau itu adalah satu kemungkaran. Pramila nek kembali ke mereka tolakul ilmi mereka perkawis ingkang paling penting, paling pokok, kunci menaksudkan mereka pengen napa mereka mulai bencana ibadah Allah, kunci pertama kali yang harus kita dapatkan adalah memang ilmu. Tolakul ilmi, cari ilmu. Dengan ilmu saged mangertos bukti ingkang hak, bukti ingkang batil, bukti ingkang itu perintah, bukti larangan itu saged mangertos kanthi napa tolakul ilmi. Nek boten tolakul ilmi, boten naos, nggih boten ngertos. Akhirnya punya apa? Ada kemungkaran, nggak ngerti kalau itu kemungkaran. Bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam kemungkaran itu. Pramila enten sahabat itu justru malah bertanya nih pun mereka perkawis keburukan. Orang-orang bertanya tentang kebaikan, tapi saya bertanya tentang keburukan. Bukan untuk kita jalankan, boten damel dipun laksanakan perbuatan buruk kula ning supados saged terjaga. Saged jagi supados boten masuk ke dalam keburukan. Pramila harus juga mengenali perkawis napa keburukan itu napa kemawon harus diketahui. Perkataan Ibu Sinten menika Umar bin Khattab dan sekalian itu menika tali ikatan Islam itu akan pudar satu demi satu, urwatan. Idza nasya'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Ketika tumbuh generasi yang mereka itu nggak ngerti tentang perkara-perkara jahiliyah. Jadi perkara-perkara kemungkaran nggak ngerti. Itu tali simpul Islam itu akan lepas satu demi satu, Pak. Ketika apa? Muncullah timbul generasi yang mereka nggak kenal dengan kemungkaran, nggak kenal dengan perkara-perkara yang termasuk jahiliyah, nggak ngerti. Sehingga mereka pun akan meninggalkan syariat Islam sedikit demi sedikit dan sampai akhirnya kemudian syariat Islam betul-betul ditinggalkan. Apa yang membawa ngertos babakan kemungkaran. Mereka terbiasa dengan kemungkaran itu tanpa disadari. Itu nanti kan apa? Bahayanya pun tidak mengetahui perkawis yang dilarang oleh berkasmu kemungkaran. Nah, menika banyak berbicara itu yang termasuk racun bagi hati. Pramila nek kunci ini pun dalam masa berbicara niku monggo berbicara, silahkan berbicara. Nggih. Ning ngendikanipun panjenengan pastikan itu perkataan yang baik. Perkataan yang benar, perkataan yang napa menika sae, mboten perkataan yang mengandung dosa. Nek niku ternyata perkataan jenengan mengandung dosa, tinggalkan. Itu sesuai kalian petunjuk saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Hendaklah kalian itu berkata yang baik, ngendikan sing sae. Niku perintah pertama, Pak. Perintahnya suruh berbicara. Ngendikan, silakan ngendikan. Harus manusia itu ya berbicara. Tiga dari Islam itu supados berbicara. Nek berbicara niku dipun atur. Falyaqul khairan. Hendaknya kamu berkata yang baik. Nek boten saged kira-kira ngendika ingkang sae, aulia smut, hendaknya kamu diam. Nek boten saged ngendikan ingkang
saing. Tapi nantinya bisa berbicara yang baik, berbicara, memberikan nasihat, ya, memberikan menyampaikan ilmu dan seterusnya, ya. Menasihati tetangganya, mengajak orang lain pada kebaikan, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, itu dengan lisan, bisa dengan lakukan itu. Pada keluarga jenengan, tonggo jenengan, dengan aja-aja, ayo Pak Di, matakan masjid, usahamu soalnya akhirat, murid ini mau sedelok, nek arah nggak boleh satu, saribu, apa murid kang dunia mau sedilu, nek arah gak usah sing cukup, mongko bakalnya nyesel akhirat. Mumpung jadi kayak kesempatan, nah jadi saya itu sholat kan masjid, ini termasuk dakwah. Termasuk aja-aja, ini pahalanya pun ngakit. Nek jenengan kanthi dakwah pun panjenengan aja-aja. Karena dakwah itu mboten namung sekedar mboten namung ceramah kados mekaten. Dakwah itu bisa kita lakukan cakupannya sangat luas. Dakwah fardhiyah itu, dakwah door to door itu juga dicontohkan sama Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana mereka mendatangi, didakwai satu persatu. Itu juga bagian dari dakwah. Aja-aja jenengan ngajak tonggo jenengan, ngajak keluarga jenengan, itu bagian dari dakwah. Ketika berkah dakwah jenengan, Allah berikan hidayah kepada tonggo jenengan, akhirnya mau, ya. Kemudian mau melaksanakan sholat, ya. Sholat masjid, itu jenengan pikantuk pahala terus, mendapat pahala sebagaimana dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala tiang tolong, tanpa mengurangi sedikit pun. Rasulullah memberikan motivasi pada Imam Ali radhiyallahu anhu itu, ya, lebih baik daripada mendapatkan onta merah. Onta merah itu tunjangan paling istimewa zaman Nabi, onta merah. Jadi kendaraan yang paling mewah pada waktu itu onta merah namanya. Nah sekarang kendaraan paling mewah, mobil yang paling keren-keren itu, gitu. Yang paling mewah-mewah itu. Itu lebih baik ketika kita itu memberikan melalui perantaran kita, Allah berikan petunjuk pada orang lain melalui perantaran jenengan. Dan semangat dakwah itu lahirkan dadosaken bahwa Islam itu berkembang pesat sampai kemudian ke sini. Bahkan di awal abad-abad awal Islam itu sebetulnya sudah masuk ke Nusantara menurut sejarah yang bukti-bukti yang ada itu. Justru Islam itu sudah abad-abad awal-awal itu, zaman para sahabat sudah ada sampai ke sini ke Nusantara. Walaupun memang singgahnya di mana itu di Sriwijaya, di Pelabuhan Baros daerah sana itu. Itu yang memang itu kan dulu bandar pelabuhan yang memang itu tempat transitnya para, kalau mau ke Cina ya, itu dari situ kan. Utusan-utusan dari Arab itu. Ya, kalau mau ke Cina kan lewatnya situ, kalau lewat laut, mesti akan lewati Selat Malaka itu, Pak. Ya, mesti akan singgah di situ. Jadi sudah ada interaksi ternyata. Ya. Sudah ada interaksi dengan kaum muslimin. Ya, mereka sudah ada beberapa pemukiman muslim yang didapati di situ. Itu mulai dari para pengguna negara Arab itu, dari Arab langsung. Itu dikarenakan apa? Semangat dakwah para sahabat itu memang luar biasa. Kita dapati, masya Allah, para sahabat itu jasadnya itu tersebar ke seluruh wilayah Islam yang ada pada waktu itu. Itu kalau bukan karena semangat menyebarkan agama Islam itu, apalagi? Karena mereka menyadari ini perkara yang mulia. Maka mereka rela untuk meninggalkan kampung halamannya, hijrah kemana, ya, bersama dengan kaum muslimin yang ada di situ. Mereka ada sampai di Maroko, ada sampai di Mesir, sampai ada di Afrika, sampai ada di Ethiopia dan segala macamnya. Ya. Banyak sekali jasad para sahabat yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Ada di Benteng Konstantinopel, Abu Ayyub Al-Ansari, yang dimakamkan di Madinah. Itu ya banyak, tapi tidak sebanyak yang lainnya yang sudah tersebar ke seluruh Jazirah Arab, bahkan seluruh penjuru dunia pada waktu itu. Mana di situ ada dakwah Islam ke sana, para sahabat ikut menyebarkan dakwah Islam. Sehingga alhamdulillah kita pun di Nusantara ini akhirnya juga mendapatkan keberkahan, ya, kemudian mendapatkan berkah dari dakwah penyebaran dakwah Islam itu sudah kita kenal siapa Tuhan yang sesungguhnya yang berhak kita ibadahi. Mendapatkan petunjuk, alhamdulillah mendapat hidayah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa taala, karena yang insya Allah akan menyelamatkan kita semuanya di dunia sampai akhir. Itu racun hati, ya. Ini banyak berbicara berlebihan itu harus kita tinggalkan. Karena berbagai macam maksiat, apalagi banyak yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka, itu rata-rata adalah dikarenakan lisan dan juga kemaluan. Itu yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Maka lisan ini harus betul-betul kita jaga. Dari lisan menimbulkan apa? Di antaranya ghibah, ya, dosa yang diperbuat oleh lisan dengan ghibah, ya, yaitu rasan-rasan orang lain atau membicarakan kejelekan orang lain. Kalau itu didengar oleh orang yang dibicarakan, mesti betul senang. Itu namanya ghibah. Lajeng namimah, adu domba, niku nggih perkawis ingkang berat, termasuk dosa-dosa besar. Terus kemudian apa melih di antarasipun dosa-dosa yang dilibatkan dari lisan, ada celaan, ada umpatan, caci makian, itu semuanya berasal dari lisan. Sumpah palsu niku nggih saking lisan. Sumpah palsu, bersumpah, disumpah pakai sudah di atasnya ditaruh Al-Quran di atasnya, dia bersumpah tapi masih bersumpahnya masih palsu, alias berbohong, tidak sesuai dengan kenyataan, hanya untuk kepentingan dunia. Ini juga perkara besar, ya, sumpah palsu. Dan yang lain-lain banyak yang perbuatan dosa yang dilakukan oleh karena lisan yang tidak terkontrol tadi. Salajengipun nggih menika pujian. Ternyata kalau terlalu banyak pujian itu juga tidak baik hasilnya. Memuji atau memberikan apresiasi bagus, itu tuh memberikan motivasi dan penyemangat. Tapi nek terlalu berlebihan kebanyakan, niku nek boten hati-hati, niku saged dadosaken napa menika tiyang ingkang dipuji kula dados kata guru dados sombong yo aku. Karena seringnya banyak pujian-pujian, ya. Terlalu banyak pujian, ini konteksnya terlalu banyak pujian. Bukan berarti nggak boleh memuji, boleh. Ya. Setelah memuji Allah SWT, memuji atas prestasi seseorang, perlu diapresiasi, tapi sewajarnya dan sesuai kenyataan, bukan mengada-ada. So kadang-kadang yang pengapunten orang suka memuji-muji apalagi dari bawahan ke atasan. Nah, ini perlu hati-hati karena bisa jadi itu hanya sekedar cari muka. Asal bapak senang, golek napa muka dari pimpinannya. Supados napa ndang cepet munggah pangkat. Munggah pangkat berarti munggah gajine. Berarti perkara cuma dunia saja berarti. Undere wong perkara mencari dunia. Nah, pujian itu memiliki banyak bahaya. Di antaranya bahaya berkaitan dengan orang yang memuji dan orang yang dipuji. Sing gawe muji juga bisa berbahaya. Bagi orang yang dipuji, niku nggih saged berbahayani. Bahaya kaitanipun kalian orang yang memuji, tiyang ingkang suka memuji-muji juga memuji, ya. Terkadang ia mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia wujudkan dan tidak ada cara untuk mengetahui hakikatnya. Misalkan ucapan si fulan orang yang zuhud dan warok. Si fulan itu masya Allah orang yang zuhud, orang yang warok betul. Padahal jenengan belum begitu kenal, belum ngerti sesungguhnya. Tapi jenengan ya memberikan pujian-pujian ya. Jenengan sendiri belum tahu secara detail hakikatnya seperti apa. Kenal juga belum begitu kenal, tapi sudah memberikan pujian-pujian yang setinggi langit. Ini khawatir pun apa mengatakan sesuatu yang sebetulnya itu tidak dia ketahui hakikatnya benar atau tidak. Itu diantara bahayanya. Nanti mengatakan sesuatu yang tidak benar, jadi seperti itu. Bagi yang dipuji, ya terkadang ini ia berlebihan dalam memuji, yang ujung-ujungnya semua itu bohong. Nah ini yang sangat berbahaya. Dia puji-puji istilah ternyata itu nggak benar, nggak seperti itu gitu. Faktanya nggak seperti itu.
Naifnya lagi kadang-kadang ia memuji orang yang sepatutnya dicela. Harusnya itu mendapatkan celaan, tapi karena ya orang tersebut membutuhkan sesuatu dari dunianya, maka seharusnya orang itu layak untuk dicela. Ya. Malah dia puji-puji setinggi langit. Seperti pengikut-pengikutnya Fir'aun. Pengikut-pengikut Fir'aun kan memuji Fir'aun itu setinggi langit, bahkan dianggap seperti Tuhan gitu. Karena mereka mengharapkan sesuatu dari Fir'aun. Karena rajanya yang berkuasa adalah Fir'aun. Maka mereka walaupun ngerti sebetulnya kebijakan Fir'aun itu, ya, banyak yang kemudian itu adalah perbuatan yang semena-mena, seperti memberikan hukum, ya, bunuh bagi setiap bayi yang lahir laki-laki dari Bani Israel, lahir laki-laki eksekusi, sembelih. Yang perempuan biarkan hidup. Ini kan bagian dari kebijakan yang diambil oleh Fir'aun pada waktu itu untuk mengamankan posisinya. Setelah mimpi ini kan stres Fir'aun itu. Stres setelah mimpi, ya, ada anak kecil yang mengambil mahkotanya itu, ya. Itu yang ditafsirkan mimpi oleh para ahli ta'wil mimpi pada waktu itu. Oh, ini akan lahir seorang anak dari kalangan Bani Israel, ya, kalangan Bani Israel yang akan lahir waktu dekat ini, yang kelak akan merebut kekuasaanmu. Ya. Wah, ini sudah bingung ini Fir'aun, terus gimana nih caranya? Oh, sudah, kalau gitu setiap bayi yang lahir laki-laki bunuh. Prajuritnya semua tunduk patuh melaksanakan perintah Fir'aun, nggak berani nantang, Pak. Ini di luar kemanusiaan ini, nggak ada yang protes seperti itu, Pak. Bahkan mungkin memuji-muji Fir'aun gitu loh, ya. Karena mereka hidup dari Fir'aun, maksudnya itu tergantung dengan Fir'aun sebagai rajanya. Maka apapun yang dilakukan oleh Fir'aun, keputusan apapun yang mereka sendiko dawuh, gitu kan, dan akan memuji-muji Fir'aun. Padahal itu selayaknya dicela, akan tapi justru dipuji oleh para pengikut-pengikut Fir'aun. Nah, ini bahaya seperti itu. Kemudian pujian itu memiliki bahaya bagi orang yang dipuji, karena terkadang pujian bisa menyebabkan sombong dan ujub. Gitu. Orang yang terlalu banyak dipuji dan misalkan wah gede lah, sirai bedol, besar kepala. Akhirnya apa? Karena banyak orang yang muji akhirnya oh iya aku wajar ya. Ukuran aku ya orang iso hati. Ya ini akhirnya pun apa? Timbul akunya itu muncul. Nah, rasa aku itulah, rasa keakuan itulah yang bisa menyebabkan itu jatuhnya kesombongan. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itulah kesombongan yang Rasulullah memperingatkan pada kita semuanya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga boten badhe mlebet teng swarga tiyang ingkang terdapat di dalam hatinya itu kesombongan meskipun hanya sebesar darah. Darah itu ukuran yang paling kecil, yang sangat kecil. Ada yang mengatakan biji sawi, biji apa pun bayam. Jadi ngetos biji bayam. Nek patane ngetos aja. Cilik-cilik ini kali ya. Nek sing kota-kota kan enggak tahu deh. Satu Ruslan mungkin belum pernah lihat biji sawi. Tidak pernah lihat. Sudah ya. Kecil-kecil itu, gitu. Kecil. Nah, kalau di Tempolo ini biasanya di Jereng, napa niku? Di PP jemur di pintes-pintes niku. Gitu. Aku lagi di sapone ngoten niku terus di klumpuk-klumpuke biji bayam ya niku. Bayam cici. PP yang dari aspalan juga ya, jalan kampung. Kecil-kecil. Itu darah itu lebih kecil daripada itu lagi. Kecil, sangat kecil lagi. Meskipun ada napa menika di dalam hatinya menika enten kesombongan meskipun hanya sebesar darah, niku dikatakan sama Rasulullah yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Disinilah menunjukkan apa piye kok sampe menika pengen mlebu surga. Niku betul-betul harus dibersihkan saking sifat sombong. Takabur, ujub niku ingkang ndadosaken seseorang itu terhalang saking masuk surga.
Nah, termasuk kesombongan menika, sombong itu wonten kalih. Yang pertama, batarul haq, nolak kebenaran, dikandani sing bener, dalile wis jelas, wis cetha, tafsire para ulama ya semoten niku memahami, ning tetep nolak. Menolak kebenaran itu satu kesombongan. Fir'aun dalam hati kecilnya ngerti Musa ini bener, jane ngertos. Ning karena kesombongannya lah menghalangi Fir'aun masuk Islam. Walaupun di endingnya akhirnya menjelang matinya, Fir'aun itu baru mengakui, baru beriman kepada Tuhannya Musa. Ning pun terlambat. Imannya waktu itu sudah tidak berguna, tobatnya sudah tidak berguna karena apa? Nyawa sudah sampai kerongkongan, tenggorokan, alias sudah menjelang, sudah dalam kondisi sakaratul maut, dia sudah tenggelam dalam lautan seperti itu, baru kemudian percaya, beriman kepada Tuhannya Musa. Percaya kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah dinampakkan fakta-fakta, bukti-bukti kebenaran Nabi Musa, sudah dilihat dengan mata telanjangnya dia sendiri. Mukjizat-mukjizat itu Nabi Musa sudah dinampakkan. Ini karena kesombongan malah justru Fir'aun mengatakan waqala ana rabbukumul a'la, dan dia Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ada yang merasa Tuhan yang lainnya mengatakan, ya, Namrud dia mengatakan, ya, ketika Nabi Ibrahim berhujah, ya, Tuhanku adalah yang menghidupkanku dan yang mematikanku. Oh, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Caranya, ya, akhirnya yang baik pun, ya, Raja Namrud mengambil 2 orang tawanan. Yang si A bebaskan, biarkan dia hidup. Berarti saya telah memberikan kehidupan bagi seorang. Yang ini eksekusi, mati atas keputusan dari Namrud. Ini saya menghidupkan dan bisa mematikan. Menurut siapa? Namrud. Gitu. Tapi nanti kalau kemudian dibantah lagi, ya, didebat lagi, Allah mendatangkan matahari dari timur. Coba datangkan matahari dari barat. Ya nggak bisa berbicara, sakit, tidak bisa membantah lagi. Ini karena sombong. Sekali lagi karena kesombongan, karena dia merasa hebat, merasa raja kok. Cuman menghadapi pemuda yang namanya Ibrahim, anak pembuat patung, gitu. Gengsi loh. Fir'aun yang kata gengsi. Mau aku hari ini nyerah kalah karo keturunan Buddha. Kan Bani Israel bagi bangsa Mesir pada waktu itu Fir'aun itu kan diperbudak dan sedikit budak. Jadi yang kami terkenal Buddha, Bani Israel itu. Padahal dulunya datang ke Mesir itu, ya, itu zaman Nabi Yusuf, ya, kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi di kerajaan Mesir, kemudian mengajak keluarganya, seluruh keluarganya untuk hijrah ke Mesir, beranak pinak jadi banyak. Setelah banyak ganti generasi justru malah diperbudak oleh pemerintah Mesir, sampai beratus-ratus tahun mereka jadi budak. Akhirnya dibawa pergi oleh Nabi Musa alaihissalam, dibawa nyebrang laut Merah itu untuk menyelamatkan diri dari Firaun. Ya sombong, masa aku kalah kalau anak budak gitu. Namrud itu ini potensi untuk sombong itu karena dia merasa lebih baik daripada orang. Menolak kebenaran ini kesombongan, termasuk jangan sombong. Yang kedua adalah wahwa tunas, merendahkan, meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih rendah derajatnya daripada saya. Saya lebih hebat, lebih baik daripada dia. Ini kata sendiri perkataan ibu iblis. Nanti ketipun dahulu, kenapa? Wahai iblis, kamu gak mau sujud pada aku sendiri yang merintahkan kamu untuk sujud. Kok kamu gak mau sujud? Kenapa? Dia beralasan, ana khairun minhu, aku itu lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin, aku diciptakan dari api, sedangkan dia Adam hanya diciptakan dari tanah. Iblis akhirnya pun merasa dirinya lebih hebat, lebih baik daripada Adam yang cuma dibuat dari saripati tanah. Itulah yang menjadikan dia sombong. Aba wastakbara, dia enggan dan sombong, menyebabkan dia terusir dari surga. Allah paling benci, paling boten remen dumateng tiyang ingkang sombong. Pramila sampeyan Rasulullah ibaratkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin.
Tidak akan masuk surga orang yang terdapat kesombongan sebesar darah, meskipun sebesar darah ya di dalam hatinya. Pramila ini termasuk perkara yang penting kita sami menika senantiasa mengkaji ngaos terus menika supados melembutkan hati, supados belajar untuk tawadhu, merasa diri kita itu tidaklah lebih baik daripada orang lain. Pramila nek ulama itu menyebutkan kalau melihat orang yang lebih tua, ya dia mengatakan, "Oh, Masya Allah, dia itu lebih baik daripada saya. Dia amalnya sudah Islamnya lebih duluan daripada saya. Dia amalnya tentunya lebih banyak daripada merasanya begitu. Kalau melihat yang lebih muda, Masya Allah itu anak pemuda itu luar biasa ya. Itu mesti dosanya lebih sedikit daripada saya. Karena saya sudah berbuat maksiat, dia belum berdosa ya. Dosanya dia lebih sedikit, berarti dia lebih baik daripada saya. Itu untuk menumbuhkan sikap tawadhu, merasa diri kita itu tidaklah lebih baik daripada orang lain. Karena nanti kalau sampai kemudian kita merasa waku ya, saya lebih pintar, saya lebih hebat, saya lebih kaya, saya lebih berkuasa dan seterusnya. Itu sebetulnya kesombongan ya. Nah itu yang buat tipu sadari Pak, itu kadang-kadang muncul gitu. Berpotensi untuk sombong. Ilmu juga kadang-kadang menyebabkan seorang berpotensi sombong. Nah buat tipu iri nih kalian tasqiyatun nafas, betul-betul mengoreksi introspeksi hati itu dipilah terus, seperti itu kadang-kadang muncul gitu. Merasa aku lebih hebat daripada dia. Oh dia cuma lulusan kemarin, saya lebih lama, senior. Ini kadang muncul seperti itu kalau tidak terus diperbaiki hati. Pramila tazkiyatun nufus itu terus kita lakukan, ya, bukan hanya sepekan sekali, bahkan setiap saat mesti harus kita lakukan. Ya. Sebatas hati kita senantiasa stamina pun terjaga, ya. Iman pun senantiasa terjaga, subur itu betul-betul harus sering introspeksi diri hati. Harus kita perhatikan. Ini bahaya pujian, menyebutkan orang itu kadang-kadang bisa menjadi ujub dan sombong. Padahal dengan sombong orang tidak akan bisa masuk surga sampai dia kemudian hilang sombongnya. Nek kok dikumbahkan neraka aku hilang, ada sombong piye ada sombong. Nek lep-lep kita neraka sombong itu. Ampun sangat sombong. Apa yang mau disombongkan? Hartanya sudah enggak dimiliki. Gua ngentenge ya sudah dimiliki Pak, di lep kita neraka tadi kuasa, ya, menjadi buruk rupa jadi kan. Enggak ada disombongkan lagi. Apanya disombongkan? Kekuasaannya. Nek mlebu neraka ya ora dadi penguasa betul gitu. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala di dunia akhirat. Pramila, apa yang mau kita sombongkan? Ilmu kita apa yang kita sombongkan? Kalau kemudian kita masuk neraka gara-gara ilmu kita, ya, jadikan kita masuk neraka, alhamdulillah ya. Dan karena menjadikan orang sombong. Pramila, ilmu yang bermanfaat yang kita mohon pada Allah, berdoa akan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Itu apa? Ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Tambah ilmu ning boten tambah cerak marang Gusti Allah, boten tambah takut marang Allah Subhanahu wa taala, niku ilmu sing boten manfaat. Jenengan belajar taklim betul-betul nek boten dadosaken jenengan tambah takut kepada Allah, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Pramila ilmu yang nafi itu ilmu yang dadosaken jenengan tambah takut kepada Allah, tambah iman marang Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Terakhir yang mau diterangkan, ya, niki saking Imam Ali radhiyallahu anhu, apabila dipuji Ali radhiyallahu anhu beliau berdoa, ya Allah ampunilah aku terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Jangan siksa aku ya Allah karena apa yang mereka ucapkan. Alias Allah jangan jadikan saya itu semakin sombong. Karena ini sombong dan akan mungkin diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah aku itu lebih baik daripada yang mereka sangkakan ya Allah. Kalau mereka menyangka aku itu baik seperti ini, ya Allah mudah-mudahan aku itu lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ini kan betul diomong-omong Pak, orang diomong aku lebih HP loh daripada si ngomong itu mah sombong berarti. Mungkin kuwi aku lebih HP daripada si ngomong kuwi, itu namanya sombong. Cukup kita dalam hati berdoa sebatas apa yang mereka sangkakan itu yang itu sudah baik ya. Menurut mereka itu faktanya realita jauh lebih baik daripada apa yang mereka ucapkan. Itu doa yang diucapkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu untuk memupus sifat sombong. Nah dipuji orang, ya,
belum mengucapkan itu berdoanya. Ya Allah, ampunilah aku terhadap apa yang tidak mereka ketahui, jangan siksa aku karena apa yang mereka ucapkan, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Dalam hadis disebutkan, taburkanlah debu pada wajah orang-orang yang gemar memuji. Ya. Ini ampun kemudian mereka memberikan apresiasi dengan langsung julid wajib, aku di sapurke ngajak perang. Maksudnya itu tuh memberikan peringatan, ya. Supados jangan kita itu suka untuk mendapatkan pujian-pujian atau mencari pujian-pujian dari manusia. Kita beribadah itu betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Nek golek ridhaan manusia boten telasih tur boten mungkin alias tangan lamun. Nek patus dari Gusti Allah pasti bisa. Ya kalau penting kita niat mencari dari Allah, insyaallah diberi dari Allah. Nek golek ridhaan seluruh manusia tidak akan mungkin. Ada orang yang senang, ada yang enggak senang. Itu biasa. Jenengan putih itu tidak api-api itu. Mesti enten gimana kan boten remen. Niku pun biasa. Pramila enten tiyang kang komentar apa-apa, selama jenengan berada dalam kebenaran sudah laksanakan, enggak peduli orang ngomong apa-apa, tidak ada urusan. Urusannya saya mencari ridho Allah. Karena surga itu miliknya Allah, bukan miliknya dia. Saya nanti akan dimasukkan ke surga, itu juga Allah yang memasukkan, bukan dia yang masukkan ke surga. Yang punya neraka itu Allah, bukan dia. Maka enggak ada urusan dengan perkataan manusia. Itu orang-orang yang perlu mendengar. Fokusnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Enggak pengaruh orang mau ngomong apa, enggak pengaruh. Selama ini adalah kebenaran, selama ini berada di jalan Allah, bismillah, dia akan jalan terus. Enggak peduli orang mau ngomong apa. Wallahu a'lam bishawab. Barang itu dia termasuk ya, racun bagi hati. Itu adalah pujian-pujian terlalu banyak memuji. Karena sebetulnya yang paling layak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Benar-benar akan berkata kiraan pun pangapunten, insyaallah mungkin pertemuan saja pun kita laksanakan gimana itu racun hati yang lain, yaitu banyak memandang, alias memandang secara berlebih-lebihan. Itu ya termasuk racun bagi hati, terutama memandang yang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menyebabkan hati kita menjadi sakit. Mudah-mudahan Allah jadi iman kita sami bisa beristiqomah di atas keimanan. Mungkin kita sama-sama bika nikmat husnul khotimah diperberkatan memujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita akhiri kajian kita dengan kami doa pada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.